Oke, welcome back to my channel, Putra Aguan Channel. Kali ini di channel Awa ada sedikit berbeda. Biasanya kita bikin challenge perbedaan bahasa Tamiang dengan bahasa Melayu lain atau fitgram yang lebih ke komedi atau romantis. Kali ini kita bakal ngangkat tentang sejarah kerajaan Tamiang, khususnya kerajaan Istana Karang, bersama pemangku adatnya langsung, yaitu Pak Tengku Haris. Kita bakal ngupas gimana sejarah kejayaan Istana Karang pada masanya. Oke, langsung aja lah Pak, biar nggak terlalu banyak makan waktu. Silakan. Langsung ke pertanyaan. Putra. Siap. Yang pertama, setahu saya di Tamiang itu kan banyak ini kerajaan-kerajaan kecil. Tapi kenapa yang eksistensinya itu kelihatan itu cuma dua kerajaan, kerajaan Istana Karang dan kerajaan Kejuruan Muda. Kenapa itu, Pak? Kalau saya menjawabnya adalah pertama, eksistensi itu kan disebabkan faktornya dari para peninggalan sejarahnya, Iya. kemudian ditinjau dari para ahli warisnya. Iya. Meskipun sekarang kan sudah zamannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Iya. tapi kenapa eksis? Berarti anak keturunan daripada mereka turut serta dalam hal melestarikan peninggalan sejarah-sejarah daripada kerajaan mereka masing-masing. Itu sih sederhananya, Mas, baik dalam situs dan lain-lainnya gitu. Oke, siap. Tapi induknya itu dari kerajaan Tamiang, dari apa? Istana Raja Muda Sedia. Enggak, jadi kalau Tamiang itu ada 3 dekade kalau saya bilang. Pertama, Tamiang tua, Iya. zaman kerajaan sering disebutnya adalah Sarangjaya. Rajanya adalah Tan Ganda dan keturunannya, kemudian masuk dekade Raja Muda Sedia, dan kita adalah dekade daripada raja terakhir kerajaan Tamiang, yaitu Raja Pendekar. Oh, Raja Pendekar. Iya, Ya. masa pemerintahannya terakhir pada 1558. Siap. Nah, jadi generasi Karang dan generasi Kejuruan Muda adalah bagian keturunan daripada kerajaan Tamiang terakhir. Dari Raja Pendekar. Pendekar. Nah, jadi posisi mereka ini adalah dua negeri daripada bagian Tamiang. Oke. Tapi untuk kedaulatannya masih di bawah kerajaan Tamiang. Oke, siap. Iya, Oke, gitu. siap. Cukup jelas ya. Iya. Langsung ke pertanyaan kedua. Yang membangun Istana Karang ini kerajaan Karang. Iya. Itu siapa? Nah, kerajaan Karang itu dibangun pada masa pemerintahan Tuanku Arifin. Beliau raja ke-10 dari masa pemerintahannya 1925 sampai 1945. Nah, awalnya dulu pada ayahandanya beliau, Raja Silang, kerajaannya daerah Tanjung Karang di dalam. Nah, sekarang dipindahkan ke depan. Itu dibangun sekitar kurun 1930 sampai 1935, resmi menjadi istana daripada Tuanku Arifin. Oke, siap, Nah. siap. Berarti dibangun oleh Tuanku Arifin, Tuanku Raja Arifin. Karang terakhir. Oke, siap, Ya. siap. Langsung pertanyaan ketiga. Sejak kerajaan Tamiang ada dan adanya pemerintahan kerajaan Karang, itu kan berhentinya di masa pemerintahan kemerdekaan Indonesia. Ya. Sampai sekarang apakah masih ada penobatan untuk sekedar seremonial ya? Seremonial. Kedudukan pemangku adat sekarang di zaman kemerdekaan ini kan sifatnya hanya pelestarian sejarah budaya dan leluhur. Iya. Kita sampai hari ini secara resmi belum pernah menobatkan raja menjadi pemangku kerajaan Karang. Tetapi para ahli waris sudah sepakat dengan dikeluarkannya SK oleh anak raja yang hari ini salah satunya masih hidup, yaitu Tengku Putri Tuanku Arfah binti Tuanku Arifin. Salah satunya yang menunjuk saya sebagai pelaksana tugas daripada kerajaan Karang dengan tujuan pelestarian sejarah dan budaya. Sifatnya seperti itu. Kemarin ada pihak lain dari keluarga kita juga menobatkan diri,
tidak mendapat persetujuan. Oke, Nah, siap. kenapa? Ini saya pada momen ini sebenarnya saya nggak bisa buka. Mhm. Ada satu titah dari Raja terakhir Tuanku Arifin. Dia memberikan pesanan kepada para ahli warisnya, kalau saya mati, jangan pernah ada pengganti saya. Oke, siap. Nah, makanya kedudukan kami sebagai pemangku adat sifatnya bergelar Raja Muda. Raja Nah, muda. atau bahasa umumnya adalah pelaksana tugas saja. Pelaksana tugas saja. Iya, Kapan siap. menobatkan menjadi raja itu belum ada wacana ke sana. Oke, Makanya siap. kita hanya duduk di Raja Muda. Oke. Seperti itu, Bang Putra gitu. Siap, siap. Cukup paham. Yang keempat, apakah kerajaan-kerajaan di Tamiang, khususnya kerajaan Karang dan kerajaan Kejuruan Muda saat berkuasa pada masanya, itu mendapatkan pengakuan langsung dari Kesultanan Aceh atau Kerajaan Aceh Darussalam pada saat itu? Nah, ketika Raja Pendekar terakhir menjadi raja di Tamiang, beliau juga menobatkan dua menantunya, yaitu Raja Gempa Alamsah, Raja Muda Gempa Alamsah dari Kejuruan Muda, dan kami adalah Frumsah, jadi negeri Karang. Iya. Nah, kapan mendapatkan cap skureng dari Kesultanan Aceh sebagai bukti bagian dari negara Federasi Kesultanan Aceh? Itu kalau di Karang pada tahun 1669 Iya. di masa Raja Karang keempat, Iya. yaitu Tan Kuala. Iya. Nah, Kejuruan Muda pada masa Ponita kalau saya nggak salah. Iya. Nah, jadi mereka berdua ada selisih paham waktu itu masa wilayah dan sebagainya, sehingga mereka berdua menghadap kepada Sultanah kalau saya nggak salah. Ya, saya lupa namanya sultanahnya. Sehingga pada waktu itu Sultanah akhirnya memberikan keputusan kedua kerajaan ini yang bagian negeri dari kerajaan Tamiang Iya. akhirnya berdaulat penuh sebagai sebuah kerajaan dan menjadi dua kerajaan baru di Tamiang, Tamiang. iya. Maka dua kerajaan ini menjadi kerajaan baru, secara otomatis kedaulatan atau kekuasaan kerajaan Tamiang pada tahun 1669 secara otomatis berakhir. Oke, siap. Nah, jadi siap. selama dari tahun 1558 sampai 1669, kedua kerajaan ini sifatnya sebagai negeri daripada kerajaan Tamiang. Oke, siap. Nah. Awak potong sedikit. Ya. Tadi ada kata-kata cap sekuring. Mungkin ada yang kurang paham ini sama istilah cap sekuring. Cap sekuring itu apa, Pak? Cap skureng sederhananya adalah cap 9 yang diberikan oleh Kesultanan Aceh kepada negeri-negerinya yang menjadi artinya bagian negara-negara Federasi Kesultanan Aceh. Kalau Berarti- sekarang sederhananya adalah provinsi kabupatennya daripada Provinsi Aceh. Pengesahan. berarti. Pengesahan Ah, bagian iya. kedaulatan. Oke, siap. Itu sederhananya seperti itu, Mas. Oke, siap. Next. Mengapa Aceh Tamiang itu dijuluki sebagai tanah muda sedia? Kenapa Raja Sedia? Sebenarnya Tamiang itu banyak raja. Iya. Ada Poganda, ada Tan Peno, ada Pucuk Suluh dan sebagainya. Nah, di masa Raja Muda Sedia, dari hikayat atau cerita termenurun yang kita dapat, di sini masa keemasannya beliau. Oke. Pertama, siap. Raja Muda Sedia adalah Raja Islam pertama di Tamiang. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menurut penuturan para ahli sejarah dan diceritakan secara turun-menurun, pada zaman Raja Muda Sedia pernah ada terjadi penyerangan besar dari kerajaan Majapahit. Oh. Nah, Majapahit melakukan ekspansi ke Tamiang dari tahun 1350 sampai 1352. Tapi para sejarawan saat ini juga masih menelusurin atau melakukan riset tentang kebenaran akan sejarah itu. Berarti masih simpang siur ya. Tidak simpang siur, masih ingin dibuktikan secara fakta ilmiah. Oke, siap. Tapi beberapa penulis itu kalau pernah saya baca begitu lengkap menceritakan tentang ekspansi Majapahit di bumi Tamiang pada Siap. masa kepemimpinan daripada Raja Muda Sedia. Bahkan saya pernah lihat di YouTube katanya kerajaan makam Raja Majapahit itu siapa? Ya, Raja Majapahit katanya di Tamiang katanya itu. Nah, itu ada beberapa pernyataan cerita turun-menurun. Tapi informasi terakhir saya dapat dari Majapahit di kampung masjid, mereka sedikit meyakinin kalau di Tamiang pernah disinggahin oleh pasukan Majapahit. Oh. Tapi kalau makam tersebut dinyatakan makamnya Pati Gajah Mada, masih Iya, Pati Gajah ditelusurin Mada ya. kebenarannya. Pati Gajah Mada ya. Nah, kenapa Dinas Kementerian Budaya Pusat tertarik untuk menelusurin di kampung masjid Majapahit? Biasanya apa yang dilakukan oleh pasukan dari Majapahit terjadi peninggalan sejarahnya di kampung masjid. Pertama, pasukan Majapahit kalau mendatangin suatu daerah mereka akan nanam pohon maja.
Oh, itu sebagai tanda sebagai gitu ya. tanda. Oh, Dan di iya. kampung masjid banyak pohon maja. Oh, siap Nah, siap. kemudian terbanyak sana makam-makam tua. Dan terakhir adalah ada sumur yang menggunakan batu bata persis sama seperti batu bata yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, Oke, maka siap. mereka lagi telusurin gitu. Pusat kerajaan Majapahit dulu Ya, ya. tapi secara resmi, secara ilmiah, Badan Arkeologi ataupun pihak Kementerian Pariwisata Budaya atau Pendidikan belum berani menyatakan resmi bahwasannya makam Pati Gajah Mada berada di Tamiang. Berarti daerah Majapahit itu terinspirasi dari Sebenarnya bukan terinspirasi, Majapahit itu dengan aksen orang Aceh yang nggak bisa bilang Majapahit, maka mereka bilang Majapahit. Nah, menurut sejarah yang saya baca, penyerangan pertama itu sebenarnya bukan pada Tamiang, tapi Pasai. Samudra Pasai mereka gagal daripada Gedong, Aceh Utara, Gedong, Losmawi. Nah, daripada mereka kosong ke Jawa pulang hampa, tangan kosong atau hampa, mereka maka melakukan penyerangan kepada Tamiang. Oh, gitu. Sebelum menyerang benua raja, mereka singgah dulu di perkampungan kosong, sebuah hutan belantara pada masa itu mereka buat perkampungan dulu. Oke, siap. Makanya orang-orang kampung dari tempat Tamiang menyebut desa itu atau lahan tersebut dengan nama Majapahit. Majapahit, iya. Nah, bagian Berarti dari action Majapahit. lidah Lidah Aceh. Aceh kan nggak Ya. bisa Majapahit, Majapahit. Siap. Oke, next pertanyaan Ya. selanjutnya. Puncak kejayaan kerajaan Karang itu pada masa kepemimpinan siapa? Raja Karang tuh ada 10. Masing-masing raja itu memiliki kontribusi terhadap negeri Tamiang. Iya. Nah, kalau saya boleh mengucapkan itu Raja Karang yang keempat misalnya Tan Kuala. Nah, mereka membangun bandar besar di Kuala Simpang. Nah, mereka bangun besar, banyak pedagang dari Gayo, dari mana-mana itu pada belanja kain dan sebagainya, hasil bumi, hasil alam itu ke Kuala Simpang. Iya. Nah, zamannya Tan Mercu ini adalah seorang raja yang sangat cinta budaya dan seni. Iya. Sampai dia akan melakukan menegur rakyat-rakyatnya jika tidak berbahasa Tamiang. Iya. Ada salah satu istilah dia adalah Tamiang dalam rasa. Nah, maksudnya dalam rasa Tamiang atau Tamiang dalam rasa, kamu boleh bersuku bangsa apapun, tapi kalau kamu tinggal di Tamiang, tolong berbahasa Tamiang. Siap. Nah, kemudian ada Tan Segia misalnya. Mereka dalam hal melakukan pemetaan terhadap perkembangan suatu kampung atau suatu kerajaan. Contohnya daerah Tualang Cut, dulu namanya Tualang 7. Mereka membangun pusat perkebunan lada di sana. Kemudian daerah bendahara sekitarnya mereka membangunkan sebagai pusat pertanian. Untuk Tamiang Hulu mereka pusatnya memang daerah hutan, hasil hutan. Iya. Mereka nggak ganggu. Nah, jadi bukan zaman sekarang aja ada planologi, penataan kota. Nah, zaman kerajaan dulu mereka sudah melakukan itu gitu. Siap. Nah, kalau Tamiang sekarang mungkin tidak seperti itu ya, saya juga nggak tahu kan, Bang Putra. Iya. Masa lebih pintar orang dulu pada orang sekarang. Iya, Orang dulu nggak S2 betul. dia. Betul. Nah, Kalau yang ini kan yang sedikit familiar itu Perumsah. bentar dulu, belum selesai nih. Oh, belum ya. Nah, Siap. kemudian Raja ke-8 dan ke-9, Raja Ben Raja dan Tuanku Raja Silang. Ya. Kontribusi mereka berperang hampir sekitar 22-23 tahun dari 1876 sampai 1896 berperang melawan Belanda. Iya. Tanpa henti. Nah, mereka diabadikan perjuangan Laskar Tamiang beserta para rajanya itu dibangun monumen Tamiang di Lapangan Merdeka Medan itu tahun sekitar 1950. Lapangan Merdeka Medan. Kita punya foto-fotonya lengkap, punya sejarahnya lengkap. Jadi Belanda karena banyaknya prajurit mereka yang tewas, mereka bangun monumen dan pada setiap tahun itu mereka melakukan perayaan untuk mengingat para prajurit mereka. Perangnya di Tamiang, monumennya di Medan, karena Medan adalah pusat residen waktu itu. Gokil. Nah, salah satu yang kita dengar adalah yang syahid itu kan dari Sungai Iyo, Banta Ahmad kalau nggak salah. Iya. Nah, beliau panglima perang Tamiang juga yang syahid pada waktu perang Tamiang. Perang kalau dikenal tuh namanya perang Lubuk Batil. Lubuk Batil. Iya, Oke. dikenal perang Lubuk Batil 1893 kalau saya nggak salah. Oke, Kalau guys. bahasa Belanda adalah Tamiang Ekspedisi. Mungkin banyak yang belum tahu kalau di Tamiang itu sebenarnya ada perang. Kita selama ini nggak pernah dengar Dan itu ya. puluhan tahun perang ya, bukan sehari, puluhan Iya. tahun. Gokil. Nah, leluhur kita Raja Ben Raja dan Tidak aja langsung aja. Next. Lanjut ya pertanyaan tadi. Oke, di sistem pemilihan raja Istana Karang setelah mangkat itu digantikan oleh anak kandungnya atau adik kandungnya atau abang kandungnya sendiri gitu. Nah, saya jelasin Bang Putra. Pada prinsipnya
pengangkatan raja itu dan pengesahannya diputuskan oleh para datuk 4 besar atau 4 suku yang ada di Kerajaan Karang. Nah, biasanya raja terlebih dahulu sebelum mangkat atau dia wafat, jauh-jauh hari dia sudah memberikan kaderisasi atau memberikan usulan kepada para datuk siapa yang bakal menggantikan dia. Nah, para datuk pun mempunyai suatu kriteria khusus terhadap pengganti raja. Kalau ditanya apakah anak kandung atau adik kandung, lazimnya di Kerajaan Karang ya tidak melihat anak pertama atau anak kedua atau anak ketiga, tapi raja melihat siapa anaknya yang paling cakep, yang paling mampu menjadi raja, itulah dia akan jadi raja. Nah, saya kembali lagi, Datuk 4 suku memberikan beberapa kriteria untuk menjadi calon pengganti raja, atau bahasa awamnya adalah putra mahkota. Biasanya dilihat adalah apakah beliau ini tidak cacat fisik, misalnya matanya cacat atau apanya gitu. Nah, yang kedua dilihat adalah beliau ini orangnya soleh, taat pada perintah Allah, nah menguasai ilmu agama. Nah, ketiga dia tidak gemar melakukan perbuatan maksiat, artinya tidak penzina, tidak pemabuk dan sebagainya. Karena kita tahu bahwasanya Kerajaan Karang berada di daerah Aceh yang bagian basicnya adalah hukum Islam. Nah, itu tadi. Nah, saya kira pendapat saya adalah prinsipnya jauh-jauh hari adalah raja telah membesarkan siapa penggantinya. Bisa anak pertama, bisa anak kedua, bisa anak bungsu. Seperti itu, Mas. Tergantung siapa yang dinilai beliau adalah lebih layak atau lebih cakap untuk menjadi seorang raja. Oke, siap. Nah, dengan ketentuan atau kriteria yang telah disiapkan oleh para datuk 4 besar tersebut. Tapi pengangkatan mutlak ditentukan oleh para datuk 4 besar. Setelah datuk 4 besarnya berunding, nah maka diangkatlah calon pengganti raja. Nah, misalnya ada istilah bahwasannya raja mangkat, raja diangkat. Nah, artinya apa? Kalau seorang raja wafat, sebelum ada penggantinya, raja ini tidak bisa dimasukkan ke dalam liang lahat. Tapi setelah diumumkan siapa pengganti raja, maka jenazahnya tersebut baru boleh dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikubur. Itu ketentuannya. Oke, siap. Nah, artinya mencegah tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Seperti itu, Mas. Next. Apakah Kerajaan Karang punya historis dengan Kerajaan Melayu Langkat ataupun Melayu Delhi? Kalau sejauh ini saya pelajarin secara khusus memang tidak ada. Tapi ada dari sisi perkawinan. Contohnya saya sebutkan Tuanku Arifin, permaisurinya adalah anak raja dari negeri Bilah. Nah, namanya Siti Aminah binti Tuanku Bidara Alamsah. Nah, Bidara Alamsah itu siapa? Beliau adalah raja dari kerajaan Bilah. Bilah itu sekarang Labuan Batu. Nah, biasanya kan raja gitu untuk mempererat hubungan mereka dari sisi perkawinan. Tapi kalau dari darah, sejauh ini saya belum menemukan adanya hubungan darah dengan Langkat ataupun dari Kesultanan Delhi. Nah, kalau hubungan ya ada. Contohnya adik kakek saya juga menikahi salah satu keluarga dari Kesultanan Delhi. Jadi lebih pada keterikatan perkawinan yang sejauh selama ini. Siap. Lebih ke tadi ikatan perkawinan untuk mempererat hubungan. Kayaknya udah selesai. Ada satu lagi, ini kayak harapan Bapak sih sebagai pemangku adat kepada pemerintah daerah untuk sejarah yang ada di Tamiang gitu. Harapan saya sebenarnya kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sangat-sangat sederhana. Pertama, pemerintah daerah menjadikan kami daripada ahli waris kerajaan sebagai mitra pemerintah dalam hal melakukan pelaksanaan program pemerintah. Artinya kenapa? Karena walaupun kerajaan saat ini sudah tidak duduk sebagai kepala pemerintahan, tapi saya lihat sejauh ini para ahli waris juga masih dihargai atau masih dihormatin oleh para masyarakat adat yang ada di wilayah kerajaan masing-masing. Itu yang pertama. Nah, yang kedua saya minta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tetap fokus dan konsisten dalam memelihara situs-situs sejarah, baik istana atau masjid atau makam dan sebagainya. Kenapa? Karena itu membuktikan kepada generasi muda yang ada di Tamiang bahwasannya Tamiang ini memiliki potensi sejarah yang besar. Dan saya sebagai pemangku adat Tamiang di Kerajaan Karang sangat mempunyai cita-cita bagaimana Kabupaten Aceh Tamiang bisa menjadi suatu kota atau kabupaten tujuan wisata sejarah. Nah, sehingga bisa meningkatkan
taraf ekonomi masyarakat yang ada di sekitar situs sejarah itu. Tapi dengan catatan kita memberikan edukasi terhadap orang-orang yang dianggap peduli terhadap situs-situs sejarah gitu. Jadi bisa memberikan pendapatan buat masyarakat lokal. Itu yang saya minta kepada pemerintah daerah. Pemerintah nggak usah khawatir, kehadiran kita ini bukan sebagai kepala pemerintahan, enggak. Kita sangat tunduk terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sangat menghargai Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan jajaran SKPD yang ada di pemerintahan saat ini. Ya, kenapa ya? Karena mereka adalah pemimpin yang ada di Kabupaten Aceh saat ini. Kehadiran kami nggak lebih hanya untuk sebagai pelestarian adat, sejarah, dan budaya-budaya leluhur kami. Itu saja sebenarnya Mas Putra. Gitu. Oke, itu aja. Ya. Nih, terakhir. Ya. Harapannya untuk anak-anak muda Tamiang terhadap sejarah Tamiang itu apa, Pak? Bapak sebagai pembawa badan. Harapannya minimal anak-anak itu mau mengunjungi situs-situs sejarah, mau mencari sejarah-sejarah potensi terpendam yang ada di Tamiang. Caranya ya di Tamiang juga banyak ahli sejarah. Memang mereka jarang menampilkan secara fisik. Iya. Nah, tapi kalau kita dialog sama mereka, orang tua di Tamiang itu banyak mengetahui sejarah Tamiang. Nah, meskipun mungkin sejarah Tamiang tidak terpublikasi sampai sejauh ini secara baik kayak daerah-daerah lain, tapi saya nyatakan bahwasanya Tamiang ini merupakan negeri yang tua juga yang ada di Provinsi Aceh. Nah, pernah saya baca salah satu tulisan menyatakan bahwasanya Tamiang ini adalah kerajaan Islam ketiga di Aceh. Ketiga, Ya, setelah Pasai, setelah Perla, kemudian kerajaan Islam Tamiang. Nah, itu saya pernah baca gitu. Tapi ya memang kita butuh penelusuran lebih dalam. Tapi saya baca pernah seperti itu. Nah, harapan saya sama anak muda, ya ingat kata Bapak Presiden Soekarno, jangan melupakan sejarah. Oke. Nah, karena sejarah itu memang masa lalu, tapi sejarah merupakan bagian perjalanan dan kehidupan anak-anak manusia dan bisa menjadikan cermin buat kita agar ke depan kita lebih baik. Dan belajarlah dari sejarah. Belajarlah dari sejarah. Apa yang Iya. sejarah yang buruk jangan diikuti, tapi yang baik kita ambil untuk kehidupan lebih baik. Gitu, Mas. Gitu. Ya. Kalau aku sih gini, untuk sebenarnya pandangan aku untuk bahasa. Kalau aku lihat anak-anak Tamiang sekarang, Ya. itu malas untuk berbahasa Tamiang. Takutnya nanti ke depannya bahasa kita ini bakal nggak dipakai dan hilang gitu. Itu yang saya takutkan gitu. Gimana itu pandangan Bapak? Pandangan saya gini Mas, mau saya tambahin. Iya. Karena kita sekarang menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahasa resmi kita, bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Memang negara sudah mengatur bahasa daerah digunakan sebagai bahasa ibu. Artinya bisa digunakan saat kekerabatan internal atau dalam rumah. Iya. Nah, kita sering lihat mungkin suku A di luar bahasa daerahnya kita marah gitu. Tapi memang ruang untuk bahasa daerah itu ya digunakan adalah pada saat sebagai bahasa ibu. Artinya berada di lingkungan kita internal sendiri. Nah, ruang pendidikan dan lain-lainnya memang harus menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa pemersatu kita. Iya sih. Cuman ya? Cuman kan kadang gini, anak Tamiang bisa bahasa Tamiang tapi malas untuk berbahasa Tamiang gitu. Walaupun di daerah Tamiang sendiri mereka lebih kalau sesama teman gitu sama berbahasa Indonesia juga gitu. Itu kan istilahnya tidak membudayakan untuk melestarikan bahasa sendiri gitu. Makanya saya di channel YouTube saya itu sering bikin perbedaan bahasa, belajar tentang bahasa Tamiang. Sebenarnya tujuan saya itu sih mengajarkan juga gitu untuk cinta sama bahasa Tamiang. Takutnya kedepannya bakal nggak punah sih, takutnya bakal sedikit bakal hilang gitu. Betul. Jadi artinya ya saya nilai bahasa, busana itu kan bagian budaya dan bagian dari identitas suatu suku. Nah, memang nanti ini menjadi PR kita bersama, bagaimana dari orang tua kita juga ya, para orang tua, kemudian tokoh-tokoh adat budaya juga ya, kita akan memberikan himbauan kepada masyarakat kita untuk tidak malu berbahasa Tamiang. Iya, betul. Tapi memang kita tidak bisa melanggar aturan atau regulasi dari pemerintah bahwasannya kita tetap menggunakan bahasa nasional. Tapi bahasa daerah kita tetap akan gunakan yang minimal di lingkungan acara adat budaya kita atau lingkungan keluarga kita sendiri, untuk tidak malu berbahasa. Memang dunia pendidikan memang tidak dibenarkan untuk berbahasa daerah. Iya sih, benar. Pendidikan memang harus sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu. Tapi bahasa daerah dilarang, tidak. Tapi negara sudah menjelaskan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Ada di mana gunakan ya, saat di rumah, saat ketemu sama kerabat gitu. Itu aja pandangan saya. Itu aja. Ya. Oke, mungkin untuk channel YouTube kali ini saja pembahasan kita, dibahas cukup panjang tadi.
Mudah-mudahan bisa memberi sedikit wawasan kepada kita, pembelajaran, edukasi lah tentang sejarah Tamiang, kerajaan Tamiang tadi ya, khususnya kerajaan Istana Karang. Oke, itu aja Pak, ada yang tambahin? Ya, makasih Oke. waktunya Bang Putra. Oke, siap Pak. Semoga tetap terus melakukan atau mengeksplorasi tentang sejarah yang ada di Tamiang. Karena orang-orang seperti Bang Putra ini sangat dibutuhkan bagi Tamiang dalam Oke, mengungkapkan sejarah Tamiang. Oke, siap, tetap semangat kok. Ya, Keep amin. strong. Amin, amin. See you later again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.